Pagi hari ini, apa yang saya mau targetkan dari khotbah saya sederhana. Saudara akan punya satu paradigma yang berbeda tentang Tuhan yang selama ini mungkin saudara sudah tahu. Tapi saya mau saudara pulang dan saudara praktekkan bahwa ternyata kalau kita hadir di tempat ini dan sering kita mendoakan orang, kalau kita hadir di tempat ini dan aciteli memuji dengan gaya yang luar biasa seperti itu karena ada alasannya, dan mungkin kalau sebagian orang lain yang ada di mimbar sini berdoa, sebagian akan mungkin bilang, aduh Pak, harusnya kan nggak perlu sampai selebay itu gitu loh. Kalau puji Tuhan juga nggak perlu seperti sampai yang kayak begituan. Doa pun juga yang biasa-biasa saja, nggak perlu sampai seheboh-heboh itu. Tapi saya mau bilang, pulang dari tempat ini, saudara perlu tahu kenapa itu semua terjadi di sini, saudara. Kenapa kita berdoa seperti itu? Kenapa kita memuji seperti itu? Kenapa kita sesemangat itu, saudara? Sebab kita boleh tidak melihat kuasa itu, tapi kita perlu tahu kuasa itu sedang bekerja saat kita menyembahnya. Kedengarannya klise, tapi tanggung jawab saya tidak kecil. Saya mau saudara pulang dari tempat ini. Ada begitu banyak cara yang saudara bisa buat dalam hidup ini untuk menghadapi persoalan hidup. Tapi pulang dari tempat ini, yang pertama saudara perlu buat, yaitu saudara perlu cari Tuhan. Sebab Tuhan sampai hari ini tidak mengecewakan. Saya bersyukur loh, saya ada di gereja ini loh. Setiap minggu akan ada yang namanya minta orang maju ke depan, berdoa, bahkan sebelum berkhotbah. Tiap minggu saudara. Dan juga tiap minggu saudara akan dengar kesaksian, demi kesaksian, demi kesaksian. Dan saya mau bilang itu akan menjadi bagian dari gereja ini sampai Tuhan kembali, saudara. Mau bilang apa? Mau bilang betul ya. Ya saya tahu tidak ada kecap nomor 2, saudara ya. Tapi saya juga tahu semua gereja luar biasa. Tapi saya mau bicara dulu di tempat ini. Saya mau pastikan bahwa ketika saudara berjemaat di tempat ini, saudara, hidupmu pasti berubah. Engkau melihat bahwa kalau dulu aku tidak terlalu serius sama Tuhan, setelah beberapa bulan aku rutin, ada yang berubah sama gaya hidupku, ada yang berubah sama kerinduanku. Sebab tidak bisa tidak, atmosfer di tempat ini itu menarik orang sedemikian rupa yang tadinya tidak serius, sekarang berkomitmen sungguh kepada Tuhan. Serius loh. Itu sebabnya tanggung jawab saya tidak kecil pagi hari ini, saudara ya. Tapi saya mau jelaskan begini. Kalau saudara perhatikan kitab Efesus pasal yang pertama, kenapa kitab Efesus itu cukup spesial, saudara? Saya katakan cukup spesial begini, karena semua kitab juga spesial. Tapi yang ini, yang satu ini, adalah fokus kita siang hari ini. Kenapa? Karena dalam kitab yang hanya 6 pasal ini, 6 pasal loh, tidak banyak loh. Tapi saudara akan ketemu kata kuasa, power, itu puluhan kali berseliweran, saudara. Kuasa, kuasa. Saya tidak tahu berapa banyak jemaat di OCC dan yang akan menjadi jemaat di OCC yang masih percaya sama kuasa Tuhan. Tapi pagi hari ini saya mau saudara perhatikan apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, bahwa Tuhan sampai hari ini masih mendemonstrasikan kuasanya. Nah, saudara perlu mengerti dulu kenapa kata kuasa itu muncul begitu sering dalam kitab Efesus. Singkat cerita saja, saudara ya, karena di Efesus itu ada satu penyembahan kepada Dewi Athena yang namanya Diana. Kalau Diana itu bahasa Romawinya, bahasa Gerikanya, Yunaninya itu Dewi Artemis. Itu di Kisah Para Rasul, saudara, dijelaskan jelas bahwa salah satu keajaiban dunia kuno sampai hari ini, dunia mengakui kuil yang dibangun di Efesus kepada Diana atau kepada Artemis. Mau bilang bahwa kota itu syarat dengan segala bentuk penyembahan, saudara. Yang tentunya bukan kepada Tuhan.
Kira-kira kota Kupang seperti itu tidak? Kita di timur seperti itu tidak? Kurang lebih, saudara. Ya, di setiap sudut tanpa orang sadar orang ke gereja, tapi orang juga masih suanggi. Minta maaf saja ini. Tidak terjadi di tempat ini. Tapi mau bilang begini loh. Jemaat di Efesus kebingungan. Kenapa? Karena begitu mereka buka mata, mereka lihat di tengah-tengah kota ada satu kuil Artemis yang begitu luar biasa. Dan namanya dielu-elukan, namanya disembah begitu rupa. Sekarang ketika mereka menjadi Kristen, Yesusnya ada di mana? Posisi Yesusnya ada di mana dibandingkan dengan Artemis yang sebegitu luar biasanya. Dan Paulus beritahu kepada mereka di mana Yesus itu dalam posisinya dibandingkan dengan Artemis. Dan itu yang saya mau jelaskan pagi hari ini, bahwa saudara, Anda tidak sedang menyembah Tuhan yang kecil dan kaleng-kaleng, saudara. Serius loh, serius. Dari semua tempat atau kota Rasul Paulus melakukan pelayanan misinya, Efesus merupakan kota satu-satunya yang paling lama dia tinggal, saudara. Kisah Rasul beritahu kepada kita 3 tahun dia menetap di sana untuk melakukan pelayanan misinya. Mau bilang bahwa ada yang serius dengan umat di sana. Itu sebabnya kalau pagi hari ini kita tidak belajar lebih dalam, kita rugi besar. Oleh sebab itu mari saya mohon perhatian saudara, ya. Biar tidak tertidur saat saya menjelaskannya. Tapi saya mau sungguh-sungguh pagi hari ini, satu perkara saja. Saudara pulang, saudara tangkap bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan kaleng-kaleng, saudara. Oke, kita mulai belajar ya. Efesus pasal yang pertama, ayat yang pertama bilang begini. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah. Now, baca sama-sama saya. 1, 2, 3. Kepada orang-orang kudus di Efesus. Sampai di sana saja. Ketika Paulus menuliskan surat ini, dia menyapa gereja di Efesus, yaitu jemaat di Efesus, dengan sebutan apa? Saudara semua luar biasa, saudara. Saudara bantu saya berkhotbah ini. Satu kali lagi. Ketika dia menyapa jemaat, dia panggil mereka apa? Orang kudus. Semuanya orang kudus tidak? Kalau kita berukur dengan masih buat dosa, kira-kira mereka masih buat dosa tidak? Sudah tidak perlu tanya, Pak, pasti juga masih buat dosa. Tapi buat Rasul Paulus, mereka mau rasakan atau tidak rasakan, itu bukan persoalan. Sebab yang terjadi adalah kebenarannya, terlepas dari apapun yang mereka mau buat, mereka orang kudus. Serius loh. Kalau bahasa Inggris bilang to the saints in Ephesus. Makanya hari ini orang Katolik bilang ada Santa dan Santo. Itu orang-orang kudus. Seringkali kalau ada kematian, ekspresi kita ekspresi saudara-saudara kita orang Katolik akan bilang apa? Berbahagia bersama dengan para kudus di sorga. Mereka paham itu, saudara, orang kudus. Tetapi Paulus bilang bahwa orang kudus itu tidak tunggu nanti setelah dia mati baru dia dapatkan gelar itu, minta maaf. Tapi begitu mereka menjadi orang percaya, karena kalimat berikutnya bilang bahwa kepada orang-orang kudus di Efesus, yaitu apa? Orang-orang yang percaya loh dalam Kristus Yesus. The moment waktu mereka percaya, mereka disebut sebagai saints. Orang kudus. Ya tapi kan gak berasa, Pak. Apalagi kalau Pak tahu saya punya hidup begini rupa. Saya bahkan tidak merasa saya orang kudus. Mau rasa atau tidak rasa, bagi Paulus, mereka yang datang kepada dia, mereka orang kudus. Nah, persoalannya begini loh. Apa artinya orang kudus? Betul tidak? Artinya apa? Tidak buat dosa? Bukan. Kata kudus, saya perlu saudara pergi kepada 1 Petrus pasal yang pertama. Ketika kita bicara tentang kekudusan, holiness,
Sebenarnya itu tidak ada sangkut pautnya sama moral loh. Serius. Sebab apa? Sebab kalau saudara pelajari perjanjian lama, itu perabotan-perabotan dalam bait Allah itu kudus. Perabotan-perabotan bisa diukur dengan moral tidak? Tidak bisa. Ya tidak ada nilai moral dalam perabotan-perabotan, kandil, emas, apa segala macam. Tapi itu barang-barang kudus, saudara. Dan kita tahu itu barang-barang kudus. Berarti mau bilang kepada kita, kekudusan yang dimaksudkan di sana melebihi sebatas pemahaman moral. Apa yang kudus dari kursi-kursi ini, saudara? Tidak ada. Tapi dia menjadi kudus pada saat itu, ketika dia masuk dalam bait kudus Tuhan. Dia menjadi kudus. Berarti gak ada sangkut pautnya dengan moral. Lebih dalam daripada itu, yaitu apa? Di mana dia sekarang berada. Itu sebabnya ketika Petrus menyapa jemaat yang kepadanya surat ini ditulis, dia bilang begini, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang. Sabar dulu. Boleh saya tanya, di tempat ini ada berapa banyak pendatang yang bukan orang Kupang asli? Saya tanya sama saudara para pendatang. Keistimewaan apa yang saudara dapatkan di tempat di mana saudara tahu itu tempat rantauan? Saya ngomong ini sambil ketawa, saudara. Kenapa? Saya ini 18 tahun keluar dari tanah kelahiran saya, saudara. Merantau ke negeri orang. Saya tahu persis apa artinya pendatang, yaitu apa? Kita tidak punya privilege. Kita tidak punya hak istimewa. Kalau kita bicara khususnya orang Australia, saudara ya. Yang namanya penduduk asli, anak-anak sekolah gratis. Paling tidak sampai SMA, saudara. Ibu-ibu yang punya anak-anak, kalau dia belum bekerja, ya tidak banyak juga uang yang mereka dapat. Tapi paling tidak, pemerintah masih menjamin 2 minggu dapat sekian jumlahnya. Itu tidak berlaku untuk pendatang, saudara. Artinya apa? Pendatang tidak bisa tidak, kepala di bawah, kaki di atas, dia mesti pastikan hidupnya, dia bekerja sendiri loh. Dengan susah payah, belum lagi bahasanya beda, belum lagi culture, kebudayaannya beda. Mau bilang bahwa tidak ada baik-baiknya dan tidak ada bagus-bagusnya sebagai pendatang, saudara. Saudara keluar dari kenyamanan saudara. Saudara keluar dari daerah di mana saudara seharusnya terbiasa dengan culture dan kebudayaan itu. Pendatangnya, mereka yang pendatang, betapa susahnya hidup di tanah perantauan. Dan Petrus beritahu bahwa jemaat dia di satu sisi ketika mereka hidup di dunia ini, mereka pendatang. Boleh jadi karena mereka pendatang, mereka diperlakukan tidak adil. Mereka tidak punya hak istimewa. Boleh jadi karena pendatang, mereka bahkan tidak dianggap. Tapi itu cuma satu sisi dari mata uang. Sebab apa? Sebab di sisi lain, mereka bukan cuma pendatang, mereka adalah, ayat yang kedua bilang apa? Orang-orang yang dipilih. Oh Tuhan Yesus. Saudara tahu koin ya? Koin baru bisa menjadi koin yang legal kalau punya dua sisi, betul tidak? Kita sebenarnya orang Kristen seperti itu. Di satu sisi, kita ini pendatang loh di bumi ini. Itu sebabnya tidak heran, apalagi kalau kita di Indonesia sudah minoritas, diinjak-injak lagi. Tidak di Kupang sih, tapi itu berita yang kita dengar, bukan? Itu sudah makanan sehari-hari, bagian daripada nasib seorang pendatang. Tapi itu cuma satu bagian dari sebuah koin. Sebab apa? Di sisi lain, biar kata dia pendatang, di mata Tuhan, dia orang pilihan. Artinya begini loh, kalau orang dunia lihat saudara sebagai pendatang, ya itu sudah memang begitu. Tapi coba kalau Tuhan yang lihat saudara, dia tidak lihat sebagai pendatang. Dia lihat sebagai orang
yang Dia khususkan. Ada ayatnya. Dibilang apa di sana? Ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih, sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, saudara. Lagi-lagi, mau bilang begini loh, dikuduskan itu punya arti, betul-betul dipisahkan, saudara. Ditarik keluar, dikhususkan pada satu tugas dan tanggung jawab, kepada satu yang namanya misi dan visi, yaitu lagi-lagi, kalau perabotan itu menjadi perabotan biasa saja di rumah, begitu dia masuk dalam rumah Tuhan, dia menjadi kudus. Karena apa? Karena dia sudah dipisahkan. Makanya dikatakan begini, ternyata yang melakukan pemisahan itu, siapa? Roh Kudus. Yang dikuduskan oleh Roh, yang dipisahkan oleh Roh katanya. Artinya, saudara mau bilang begini loh, lain kali kalau saudara punya konsep tentang holiness, tentang orang kudus, saudara harus paham bahwa satu-satunya yang bikin kita kudus yaitu apa? Roh itu yang berdiam di dalam kita, memisahkan kita untuk satu rencana ilahi, saudara. Dan seterusnya. Tapi saya mau kembali dulu kepada kitab Efesus. Jadi paham ya sampai di sini ya. Next time kalau dengar berita kita diperlakukan tidak adil, ya sekalipun kita punya hak juga untuk melawan saudara ya secara hukum. Tapi bukankah di negeri ini sering berakhir dengan apa? Berakhir damai. Padahal klaimnya apa? Berakhir secara kekeluargaan. Padahal yang menyerang kita tidak pernah mengakui kita sebagai keluarga, saudara. Tapi berakhir secara kekeluargaan. Nah itulah, itu sudah nasib pendatang. Tapi jangan berkecil hati loh. Sebab apa? Jelek-jelek begini, ini orang pilihan. Serius. Jelek-jelek begini, ini orang kudus. Orang yang dipisahkan dan dikhususkan oleh Roh untuk satu rencana ilahi. Rencana apa, saudara? Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15, saudara. Orang-orang kudus di OCC, ini buat saudara. Jadi apa yang perlu kita tahu, Pak? Oke, kita tahu sekarang kita orang kudus. Tapi apa yang perlu kita alami, Pak? Kalau hari ini kita tahu bahwa kita bukan cuma pendatang, kita ini orang pilihan. Orang kudus, perhatikan ini. Paulus berdoa buat jemaat yang dia bangun 3 tahun itu, dengan keringat dan darahnya, dengan uangnya sendiri, dengan waktu yang dia habiskan. Dia berdoa buat mereka di tengah-tengah glamornya penyembahan kepada Artemis. Dia berdoa buat mereka untuk dapatkan 3 hal ini dalam pengertian mereka. 3 hal ini, saudara ya. Saya baca dulu. Karena itu, ayat yang ke-15 dari pasal yang pertama. Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Lagi-lagi orang kudus, saudara ya. Makanya coba kalau hari ini pulang, daripada minta maaf nih, daripada lihat diri saudara gembel, saudara ya. Bagaimana kalau saudara lihat diri saudara orang kudus loh? Secara otomatis semua akan berubah. Lambat laun, saudara. Daripada saudara lihat saudara orang yang kalah, orang yang terus-terusan ya begitu, bahkan minta maaf, pasangan saudara akan bilang, aduh dia mau berubah Pak, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. No. Saudara punya pasangan, oh my God, daripada bilang hanya Tuhan yang tahu, bilang sama dia kamu orang kudus. Serius. Karena apa? Karena kalau saudara bicara negatif, menghasilkan tidak? Dia berubah tidak lebih baik. Kenapa tidak mencoba sesuatu yang sebaliknya, saudara? Ayat ke-15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, dalam doaku aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu.
My God. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, artinya penyingkapan, saudara, dibukakan begitu, untuk kamu bisa mengenal Dia dengan benar. Mengenal Dia dengan benar bagaimana? Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Tanpa saudara sadar, kalau saya pakai perumpamaan ini, di hati saudara ada matanya loh. Persoalannya, banyak mata yang ada di hati orang percaya masih tertutup hari ini. Sehingga dia melihat bahwa kayaknya Tuhan gak bikin apa-apa sama hidup saya. Saya mau bergereja kayak apapun juga ya, cuman berkat itu milik orang tapi tidak berlaku buat saya. Pagi hari ini saya berdoa, mata yang ada dalam hati itu terbuka. Supaya apa? Saudara, bukan saja orang lain mengalami kuasa Tuhan, saudara pun menjadi penerima kuasa itu. Sebab apa? Sebab Paulus bilang begini, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu nomor satu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Saya baca dulu ya, setelah saya jelaskan. Yang kedua, supaya kamu mengerti betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi yang pertama, mengerti tentang pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Yang kedua, mengerti betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan yang ketiga, supaya memahami betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Oke, pekerjaan saya tidak mudah ini. 3 hal ini saya mau jelaskan. Yang pertama, Paulus berdoa biar orang-orang kudus di Efesus mengerti tentang pengharapan yang terkandung dalam panggilan Tuhan atas kita. Saudara, kalau hari ini saya tanya sama saudara, berapa banyak dari saudara yang punya pengharapan akan hidup ini? Semua orang pasti akan angkat tangan. Tadi, orang tua daripada Yefta ini ya, bawa cucunya, minta didoakan saudara. Mau bilang bahwa nenek punya pengharapan akan cucunya. Papa punya pengharapan akan anaknya. Sebaliknya, anak-anak punya pengharapan akan orang tuanya. Bahkan lebih daripada itu. Saudara, para pelajar, saudara punya pengharapan. Apalagi di musim di mana sekarang sebagian besar sudah mulai lulus, saudara ya, untuk bisa kembali bersekolah. Semua dari kita punya pengharapan, termasuk pengharapan untuk apa? Beroleh kesembuhan. Maukah itu fisik, maukah itu mental, kita punya pengharapan. Persoalannya begini, ketika kita sadar bahwa tidak ada satupun pengharapan itu yang terjadi, tidak sedikit orang kemudian menilai dirinya, boleh jadi aku tidak berarti. Boleh jadi aku memang ditakdirkan begini. Boleh jadi ya sudah ini nasibku. Dan tidak sedikit yang akhirnya frustrasi dan depresi, bahkan berakhir bunuh diri, atau paling tidak pernah ada lagi tuh yang namanya percaya, tapi yang dipunya hanya iri hati, cemburu, pesimis. Kenapa? Karena dia tahu bahwa cuma orang lain saja tuh yang diberkati Tuhan. Gua sih gak pernah. Ketika apa? Ketika orang punya pengharapan, tapi tidak pernah terjadi. Saudara, my God. Pertama-tama Paulus bilang kepada mereka di Efesus, terlepas dari hari ini, pengharapanmu jadi atau tidak,
jadi atau belum, kamu perlu tahu dengan pasti bahwa Tuhan itu Tuhan sumber pengharapan. Itu Roma 15 ayat 13, tidak perlu dibuka. The God of hope. Saudara, kalau hari ini saya bilang Tuhan itu Tuhan kasih, semua orang tahu dan semua orang terbiasa, oh God is love. Tapi tahu nggak saudara bahwa Tuhan itu bukan cuma Tuhan sumber kasih, Dia Tuhan sumber pengharapan. Dia God of hope, saudara. Artinya begini loh, boleh jadi hari ini saudara punya 10 pengharapan dan 10-10-nya belum jadi kenyataan. Tetapi kalau saudara mengerti firman ini, saudara tidak akan pernah berhenti berharap juga. Kenapa? Sebab pengharapan itu datangnya dari Tuhan dan bukan lagi dari saya. Artinya saya mau bilang begini, minta maaf nih, pendeta agak sedikit ekstrim, tapi itu terjadi sama saya saudara ya. Oke, pintu satu tertutup hari ini. Tapi sejak saya tahu saya sembah Tuhan yang adalah pengharapan itu, saya bilang sama diri saya, satu boleh tertutup, 10 akan dibukakan nanti. Serius saudara. Saya kasih contoh saudara ya. Ya ini kalau pendeta kasih kesaksian hidupnya sendiri terkadang dianggap sombong saudara. Tapi tidak apa-apalah. Saya tahu bahwa saya punya kegilaan sedikit saudara, dalam tanda kutip. Hari-hari ini saya coba untuk masukkan aplikasi pendidikan saya untuk saya lanjut bersekolah di Australia. Kalau itu keterima saudara ya, untuk sarjana 3 saya, program doktoral saya di bagian teologi, khususnya di New Testament, di Perjanjian Baru. Saudara, orang tua saya seringkali bilang, lu mau ngapain lagi tuh lanjut sekolah? Sebagian orang juga di tempat ini berpikir mungkin perlu dikaji lagi Pak. Tapi saya bilang sama diri saya begini, kita tidak pernah tahu loh kesempatan apa yang Tuhan kasih. Plus kenapa? Yang saya incar itu adalah beasiswanya. Jadi bukan saya bersekolah untuk saya kemudian keluarkan uang. Saya cari sekolah yang baik. Saya sungguh-sungguh mau untuk dapatkan apa? Beasiswanya. Sebab apa? Sebab buat saya, apa gunanya saya bayar lagi gitu loh, kalau dia punya beasiswa. Tapi untuk sampai ke sana, itu tidak mudah saudara. Bayangkan, untuk bisa di cover ya, ditanggung semua biaya sekolah selama 3 tahun, itu kan nilainya tidak kecil. Tapi saya bilang sama diri saya begini, oke, hidup ini tidak bisa cuma hanya, ya sudah, kita terima saja nasib. Nggak bisa, kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan sumber pengharapan. Saya bilang sama diri saya, lu bikin dulu aplikasinya, lu tulis dulu, kalau istilah bahasa Inggrisnya itu papernya saudara ya, bentuk karangannya. Urusan nanti bagaimana, yang penting, yang terbaik yang kamu bisa buat. Setelah itu urusan Tuhan. Jadi saudara tahu, saya hari ini kebanyakan jaga toko saudara ya. Itu sambil layani customer, itu kertas entah berapa banyak yang sudah habis. Saya tulis lagi, saya coret lagi, saya ganti lagi, saya pikir lagi, saya ketik di saya punya iPad saudara ya. Cuma satu yang ada dalam otak saya tidak mau menyesali apapun yang saya sedang buat. Kenapa? Karena buat saya pengharapan dalam Tuhan itu tidak pernah berhenti loh. Jadi itu sebabnya urusan nanti dia mau terima atau tidak terima, itu urusan kemudian. Yang penting ini yang bisa aku buat. Dan saudara, itu karena ya namanya juga mesti terima beasiswa ya. Jadi prosesnya susah setengah hidup saudara ya. Bukan susah setengah mati, susah setengah hidup. Jadi ada paling tidak ada 2 tahap saudara. Ada 2 tahap. Yaitu yang pertama, kalau aplikasi itu masuk, semua karangan itu, semua tulisan itu masuk, dia harus lewatin dulu yang namanya meja daripada direkturnya, yang mengarahkan, yang bertanggung jawab untuk program itu. 1 orang saja di sana, profesor. Jadi dia harus melihat, ini punya potensi tidak? Ini punya menjanjikan tidak untuk bertahan dan menyelesaikan program nanti. Sebab kalau dia ini tidak menjanjikan dan tidak punya potensi, otomatis dia akan bilang tidak. Artinya,
Ya sudah, saya berbesar hati bahwa untuk masuk pada persyaratan pertama pun saya tidak tembus. Tapi 2 minggu yang lalu saya terima email setelah hampir 2 bulan saya tunggu, saudara ya. Dia bilang bahwa oke, aplikasi kamu oleh yang bertanggung jawab itu, director itu, dia setuju untuk melanjutkannya ke tahap berikutnya. Aduh, saya pikir begini. Saya pikir, oh Tuhan Yesus, dia tidak tahu itu barang saya tulis saat separuh pikiran saya ada layanin orang, separuh entah ada di mana, tapi separuh juga saya coba untuk buat yang terbaik. Tapi saya bilang sama diri saya, bisa sampai lolos saja di meja yang pertama itu sesuatu loh. Dan dia bilang bahwa dia setuju untuk melanjutkan ke komite berikutnya. Nanti setelah Agustus 2 baru kamu dengar keputusannya. Saya cuma bilang begini, masalah diterima atau tidak diterima itu sudah di luar jangkauan saya. Tapi saya sudah buktikan bahwa kalau Tuhan kasih kita kemampuan, sesusah apapun situasi mau bilang, my God, kenapa mesti kalah dengan itu? Sebab kita tahu yang di dalam kita itu sumber pengharapan. Itu sumber pengharapan. Saya ambil atau tidak ambil itu urusan kemudian. Diterima atau tidak itu urusan kemudian. Tapi paling tidak saya bertanggung jawab untuk waktu dan kesempatan yang dia kasih. Jadi saya mau bilang begini, kalaupun itu ditolak saudara ya, jangan khawatir. Ada 10 kesempatan yang akan Tuhan bukakan dan jauh lebih baik daripada itu. Sebab apa? Sebab Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang adalah sumber pengharapan. Artinya begini loh, mau tidak pulang dari tempat ini, bangkitkan lagi pengharapan itu. Pak, Bu, besok nanti nih, beberapa hari lagi nih, kita akan sampai di bulan ke-6. Hampir pertengahan tahun sudah. Masih mau tidak berharap bahwa hari ini bergumul sesusah itu, tapi 6 bulan ke depan aku akan tutup tahun ini dengan kemenangan. Kenapa? Karena lagi-lagi tidak mungkin tidak. Kalau satu pintu itu tutup, don't worry. 12 akan Tuhan buka. 12 akan Tuhan buka. Yang pertama, supaya kamu paham betul tentang pengharapan yang, oh my God. Dia tidak panggil kamu tanpa pengharapan loh. Pengharapan terkandung dalam apa? Panggilannya. Artinya dia tidak panggil kita kemudian ya sudahlah, mau jadi apa jadi. No. Bagi mereka di Efesus, Paulus harus berdoa supaya mereka paham bahwa ketika kamu dipanggil, itu satu paket dengan panggilan itu. Ada pengharapan. Ada pengharapan. Orang-orang, oh my God, saya tidak tahu ada berapa banyak pelajar di tempat ini, demi Tuhan. Tapi kalau kamu sedang berharap untuk masuk sekolah dan melanjutkannya, mari bersepakat dengan saya pagi hari ini kita akan berdoa, Tuhan buat itu jadi. Tuhan buat itu jadi. Ya, saya bicara sama ini nih, pelajar-pelajar ini. Karena kenapa? Saya tahu kita tinggal di satu negeri di mana kebanyakan daripada anak-anak kita begitu sampai SMA, sudah tidak bisa lanjutkan lagi. Pak, Bu, itu realita. Tapi jangan lupa loh, oh Tuhan Yesus, itu alasan kenapa kita semakin lagi berteguh sama Tuhan. Sebab apa? Dia sanggup mengubah realita itu. Itu sebabnya pagi hari ini, para pelajar nih, ya, yang calon-calon saya sebutkan mahasiswa-mahasiswa ini, yang berdoa sungguh-sungguh untuk dapatkan beasiswa, mari bersepakat dalam nama Tuhan, bangkitkan lagi pengharapan itu. Sebab kamu tidak pernah tahu panggilan, pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan. Ya, saya berdoa biar orang-orang Kupang di tempat ini, anak-anak Kupang di tempat ini keluar merantau, jadi berkat dan jadi terang di luar sana. Karena apa? Karena pengharapan itu. Yang kedua, supaya kamu tahu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Iya Pak, coba kalau saya seperti dia Pak ya, teman saya tuh. Wih, orang tuanya bahkan dia belum selesai sekolah itu warisannya sudah sebegitu banyaknya Pak, yang dia tinggal tunggu.
Mungkin sebagian orang melihat temannya seperti itu. Atau sebagian keluarga melihat keluarga yang lain. Coba ya, kalau aku datang dari keluarga anak orang kaya ya. Belum apa-apa papanya sudah siapkan tuh. Gila, berapa banyak real estate yang papanya punya, berapa banyak mobil mewah. Saudara, itu terjadi sama manusia seringkali menciutkan nyali kita. Dan kita bilang begini, ya lu sih bisa kemana-mana. Lu sih kalau bicara tentang masa depan gampang. Belum apa-apa juga warisan sudah menunggu. Lah kita, warisan apa yang kita dapatkan dari nenek moyang? Kita bahkan mesti cari makan untuk bukan cuma kita, anak-anak kita, cucu kita, cicit kita. Dan akhirnya orang bilang apa? Ya sudahlah, gak perlu terlalu banyak muluk-muluk tentang hidup, apalagi tentang Tuhan. Sebab apa? Sebab ketika dia buka matanya, dia tahu hidupnya terlalu susah. Warisan apa yang dia akan terima? Masa depan seperti apa yang akan dia peroleh? Dia sudah bisa tebak, tidak mungkin akan kemana-mana. Yang model yang seperti itu, Paulus berdoa, my God. Dan dia berdoa apa? Supaya kamu tahu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kita. Artinya begini loh, boleh jadi bapakmu tidak kaya, boleh jadi kakekmu gak kaya, boleh jadi kamu tidak datang dari leluhur yang kaya, tapi kamu perlu bilang sama diri kamu, Bapa surgawimu punya segalanya. Punya segalanya. Ya orang akan bilang sama kita, ya dia cuma bisa begitu saja menghibur dirinya. Hei, kau tidak pernah tahu apa yang iman bisa kerjakan loh. Ya, serius. Orang akan bilang, ya cuma itu saja yang bisa loh serius. Saya dulu di masa gelap hidup saya, saudara ya, saya tidak percaya firman Tuhan sama sekali. Kapan-kapan saya cerita, saudara ya. Saya akan bersikap sangat negatif terhadap mujizat. Hari ini Tuhan ubahkan. Ketika saya mendengarkan peristiwa-peristiwa, kabar-kabar, perbuatan tangan Tuhan begitu luar biasa, saya akan bilang begini. Daripada kita meresponinya dengan bilang, masa iya sih? Masa bisa sih? Masa mungkin sih? Kenapa kita tidak meresponi dengan, jangan-jangan itu betul. Jangan-jangan itu benar. Jangan-jangan itu memang bisa terjadi. Sebab apa? Sebab kita perlu tahu betapa kayanya kemuliaan. Oh my God. Glory. Kemuliaan bagian yang ditentukan, yang sudah dipisahkan, yang sudah dipilih, yang sudah ditetapkan bagi orang-orang kudus. Bagi saudara dan bagi saya. Dan yang terakhir. 4 menit saudara ya, menjelang 5 menit. Selesai. Supaya kamu dapat memahami betapa hebat kuasanya bagi kita yang apa? Yang percaya. Saudara, saya baca dengan cepat. Setelah itu saya jelaskan dan saya akan tutup saudara ya. Karena bagian yang ini, bagian yang sangat mengubahkan pemahaman saya tentang siapa saya hari ini, ada di sini. Oke, saya baca dulu. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Bayangkan loh, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Secara singkat saja, di dalam keyakinan orang-orang Efesus itu ada hierarki kekuasaan, saudara. Ya, ada hierarki. Kalau kita hari ini bilang, oh itu level jin begitu. Bukan kita sih, orang lain. Oh itu level di atas jin lebih kuat lagi begitu. Di atas yang lebih kuat masih ada yang lebih kuat lagi. Nah orang Efesus sedikit banyak memahami itu, makanya ada hierarkinya. Ya, ada urutannya. Dikatakan di sana, jauh lebih tinggi, ternyata mereka pahami bahwa di bawah pemerintah ada penguasa.
Di bawah penguasa ada kekuasaan, di bawah kekuasaan ada kerajaan, dan bahkan tiap-tiap, karena mereka punya 1750 dewa, saudara ya, dan itu punya level kuasa yang beda. Dan Paulus bilang begini, ketika Yesus itu dibangkitkan oleh kuasa roh yang bekerja di dalam dia, dia punya kedudukan, hierarki dia, melebihi setiap pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang disebutkan. Artinya bahwa itu tidak ada tandingannya buat dia. Mereka bukan saingannya. Karena memang mereka tidak bisa melawannya. Itu loh ya, kuasa yang bekerja untuk membangkitkan Kristus. Sampai di sini dulu saudara ya. Saya lanjutkan dulu. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Lompat dulu pasal yang kedua, ayat yang keempat. Perhatikan bagian yang ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah, Tuhan. Kalau pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-19, beritahu kepada saudara bahwa kuasa itu membangkitkan Yesus. Di pasal yang kedua dia beritahu bahwa ternyata Yesus itu nggak bangkit sendiri loh. Yesus nggak bangkit sendiri. Kenapa? Karena dikatakan di sana ayat yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus ternyata Tuhan pun telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Saya mau setiap orang perhatikan saya bagian yang ini dulu. Ini besar saudara, besar. Kenapa? Seringkali kita rayakan yang namanya hari kenaikan, kita cuma tahu bahwa kita rayakan Yesus yang naik ke sorga. Ayat ini beritahu Yesus tidak naik ke sorga sendiri. Kenapa? Karena kalau saudara perhatikan, ini nanti dengar khotbah yang pertama saudara ya. Kolose pasal yang ketiga, catat saja jangan dibuka. Kolose pertama pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dan Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Satu kali lagi, Kolose 3 ayat 1 sampai 3, Galatia 2 ayat 20, mulai ayat 19 bagian B saudara ya. Supaya saudara bisa pahami itu nanti. Tapi mau bilang begini, diberitahu kepada kita oleh penulis yang sama Rasul Paulus, bahwa ketika Yesus itu disalibkan, mati, ternyata Dia tidak mati dan disalibkan sendirian loh. Kita pun disalibkan bersama-sama dengan Dia. Itu kata Kolose dan itu kata Galatia. Tapi karena Dia disalibkan, 3 hari kemudian Dia bangkit. Tapi juga Dia tidak bangkit sendirian. Sebab apa? Lagi-lagi Kolose dan Galatia beritahu, kita pun juga dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Nah, pahami dulu bahwa ketika Yesus bangkit, Yesus tidak akan mungkin mati lagi, saudara. Makanya dikatakan bahwa Dia hidup selamanya. Tapi ternyata Dia bukan cuma hidup sendirian. Kita pun hidup bersama-sama dengan Dia. Dan 40 hari kemudian kita rayakan bahwa Dia naik ke sorga. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-6 beritahu kepada kita, ternyata Dia tidak naik ke sorga sendirian. Kita pun naik ke sorga bersama-sama dengan Dia. Artinya begini loh. Kalau hari ini saya lihat diri saya harus lihat diri saya dalam kaitannya dengan siapa Yesus itu. Kalau hari ini saya lihat diri saya, semua yang terjadi sama saya harus lihat posisi saya seperti posisi Yesus. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan dan beritahu kepada saya mati bersama dengan Dia, saya bangkit bersama dengan Dia, saya hidup bersama dengan Dia, dan saya naik ke sorga bersama dengan Dia. Artinya hidup ini cuma satu kesimpulannya, life is Christ. Hidupmu apa Pak, Bu? Jawab orang, Kristus. Itu ya, my God. Itu menarik semua kuasa sorga turun atas saudara ketika saudara mulai proklaim, hidupku tidak lain dan tidak bukan adalah Kristus.
Itu serasa mau bilang begini, setan pun yang tadinya serasa berkuasa atas masa depanmu, dia harus undur dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia tahu siapa pemilik hidupmu. Kutuk yang serasa begitu mengikat bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, dia harus menyerah dengan sendirinya. Sebab apa? Perhatikan, Yesus dinaikkan ke sorga, jauh melebihi segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan tiap-tiap nama yang disebutkan. Mau bilang begini loh, apapun itu tidak lagi menjadi saingan dan tandingan. Kenapa? Karena semua yang terjadi pada Yesus, itu semua yang terjadi sama saya. Dan sudah terjadi pada saya. Saya mau kita berdoa, saya tahu istilah saya agak sedikit ekstrim saudara ya. Kita akan berdoa like crazy saudara. Kita akan berdoa seperti orang yang mungkin tidak waras. Tapi itu hanya berlaku buat mereka yang hari ini sudah capek dengan hidup yang begitu-begitu saja. Bagi mereka yang belum capek dengan hidup yang begitu-begitu saja, tidak perlu berdoa terlalu ekstrim saudara ya. Tapi mereka yang hari ini sadar, sudah semua jalan sudah kita coba Pak. Semua, oh my God, apa yang bisa kita buat sudah kita buat, tapi kita nggak lihat hasilnya. Boleh jadi hari ini engkau perlu datang kembali sama Tuhan. Boleh jadi hari ini engkau perlu berseru lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena ada kuasa yang bekerja di dalam keyakinan itu. Dan hari ini kita berdoa, my God. Boleh jadi mujizat tidak terjadi 3 hari dari sekarang. Boleh jadi mujizat tidak terjadi 2 bulan dari sekarang. Tapi, oh Tuhan, catat baik-baik, tidak ada satu benih yang jatuh, benih doa yang jatuh, yang akan mati dengan sia-sia. Sebab apa? Sebab Tuhan itu Tuhan sumber pengharapan. Kalau satu pengharapan mati, 10.000 harus muncul kembali. Kenapa? Sebab Tuhan itu Tuhan sumber pengharapan. Tapi persoalannya, berani tidak untuk bersepakat meminta itu. Berani tidak untuk percaya. Berani tidak untuk bilang bahwa benar Tuhan, aku berdoa siang malam buat anak-anakku. Biar tidak ada satupun yang gagal, kemudian tidak bisa lagi lanjut. Oke, itu boleh terjadi sama tetanggaku, itu boleh terjadi sama kenalanku, tapi untuk anak-anakku Tuhan, aku berdoa demi Tuhan, semua lanjut sekolah. Saudara lihat ya, gereja ini, kalau setiap kali kita bicarakan hal-hal beginian terus menerus tentang kuasa dan kemurahan Tuhan, saya berani pastikan bertahun-tahun yang akan datang dari hari ini, kita akan melihat kemuliaan itu yang lebih besar, saudara. Kenapa? Sebab tidak bisa, tidak ada perkataan Tuhan yang akan kembali dengan sia-sia. Itu sebabnya hari ini ada yang merasa bahwa tidak perlu angkat tangan, oke? Aku perlu berdoa buat nasibku untuk berubah. Aku perlu berdoa untuk masa depan, untuk target di depan sana. Tuhan buat Tuhan. Sudah tidak tahu caranya lagi, tidak tahu jalannya lagi. Tapi aku tahu aku punya Tuhan. Tuhan buat. Pagi hari ini gereja Tuhan, 3 hal ini. Pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, kekayaan, kemuliaan, bagian yang ditentukan untuk orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasa yang bekerja di dalam setiap orang yang percaya, yang membangkitkan Yesus dan yang sudah membangkitkan kita. Saya berdoa untuk 10 menit ke depan, secara supranatural ada kuasa ilahi yang turun dan menaungi kita. Itu sebabnya mulai hari ini, jangan pernah bilang lagi, sudah lalu kalau berdoa ya gak perlu sampai se-ekstrim itulah. Lu kalau berdoa gak perlu sampai modelnya kayak begituan. No. Ketika kuasa itu turun atas kita, my God, semua bisa terjadi, saudara. Semua bisa terjadi. Persoalannya cuma satu, jangan pernah batasi kuasa.